Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, sehingga pada pertemuan PJJ yang kedua pada semester genap ini, kita alhamdulillahirabbil alamin bisa mengikutinya tanpa suatu halangan apapun. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah keharibaan baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana besar harapan kita semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada pertemuan kedua semester genap ini kita akan mempelajari bersama taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang terkasih, sebelum pelajaran kita mulai terlebih dahulu, mari kita tundukkan kepala, dadahkan kedua tangan seraya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum melangkah terlebih dahulu akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi nanti setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan kalian menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai wujud dari kalian memahami Quran surat Al-Isra ayat 23. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, barang siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya, maka ia telah durhaka kepada mereka." Al-Wasail halaman 389 atau Al-Faqih halaman 371. Ingat anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, siapa saja yang telah membuat sedih hati kedua orang tuanya, maka ia telah dianggap durhaka kepada mereka. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, berapa banyak kali kita sudah membuat hati kedua orang kita menjadi sedih. Sudah tak terhitung karena sikap kita, ucapan kita, perilaku kita, hati kedua orang tua kita menjadi sedih. Secara tidak langsung
ucapan kita, perilaku kita membuat kita menjadi kategori anak yang durhaka kepada orang tua. Astaghfirullahalazim. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Wa qada rabbuka, dan Allah telah menetapkan hukum, alla ta'budu illa iyyahu, yang pertama bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini, dan Allah telah menetapkan hukum, dan hendaklah terhadap kedua orang tua ihsana, kita berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua Allah tempatkan setelah perintah tidak boleh menyekutukannya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, cara patuh terhadap orang tua, kiat-kiat patuh terhadap orang tua yang pertama, selalu berbicara sopan kepada kedua orang tua, jangan menghardik, mengomel, ataupun memukul mereka. Karena walau hanya berkata ah saja tidak diperbolehkan dalam Islam. Ingat, dalam kondisi seperti apapun, jangankan memukul mereka, mengomel mereka, menghardik mereka, tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, selalu taat kepada kedua orang tua selama tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya husnudon, tidak pernah ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan yang orang tuanya sebagai bajingan pun tidak menghendaki anaknya menjadi seorang bajingan. Yang ketiga, selalu bersikap lemah lembut. Janganlah bermuka masam di hadapan mereka. Yang keempat, selalu menjaga nama baik, kehormatan dan harta kedua orang tua, serta tidak mengambil sesuatu tanpa izin mereka. Yang kelima, selalu melakukan hal-hal yang dapat meringankan tugas mereka berdua meskipun tanpa diperintah. Misalnya membantu menyapu rumah, mengepel rumah, membersihkan rumah, beres-beres tempat tidur yang buat kalian tidur. Jangan sampai kalian sudah kelas 8, tempat tidur kalian yang ngeberesin masih orang tua, pakaian kalian yang mencuci masih orang tua, dan lain sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya, selalu bermusyawarah dengan mereka dalam setiap masalah dan meminta maaf dengan baik jika ada perbedaan pendapat. Yang ketujuh, selalu datang segera jika mereka memanggil. Yang kedelapan, selati kerabat dan kawan-kawan mereka. Yang kesembilan, selalu sopan dalam menjelaskan setiap masalah. Jangan membantah mereka dengan perkataan kasar. 10. Selalu membantu ibu dalam pekerjaan di rumah dan membantu ayah dalam pekerjaan di luar rumah, dalam artian mencari nafkah. Yang ke-11, selalu mendoakan mereka berdua. Setelah sholat 5 waktu, jangan lupa tengadahkan kedua tangan seraya berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ke-12, jangan membantah perintah mereka ataupun mengeraskan suara di atas suara mereka. Yang ke-13, jangan masuk ke tempat kamar mereka sebelum mendapat izin. 14. Jangan mendahului mereka saat makan dan hormatilah mereka dalam menyantap makanan dan minuman. Yang ke-15, jangan mencela mereka jika mereka berbuat sesuatu yang kurang baik. Yang ke-16, jika telah atau sanggup mencari rezeki, bantulah mereka. 17. Usahakan bangun dari tempat duduk atau tempat tidur jika mereka datang, sebagai ungkapan penghormatan terhadap mereka. 18. Jika meminta sesuatu dari orang tua, mintalah dengan lemah lembut, berterima kasihlah atas pemberian mereka, maafkanlah jika mereka tidak memenuhi permintaan kita, dan janganlah terlalu banyak meminta supaya tidak mengganggu mereka. 19. Jangan keluar dari rumah atau pergi sebelum mereka mengizinkan, meskipun untuk urusan penting. Jika terpaksa pergi, maka mintalah maaf kepada mereka. 20. Kunjungilah mereka sesering mungkin, berilah hadiah, sampaikan terima kasih atas pendidikan dan jerih payah mereka, serta ambillah pelajaran dari anak-anakmu betapa susahnya mendidik mereka, seperti halnya betapa berat susahnya orang tua kita mendidik kita. 21. Orang yang berhak mendapat penghormatan adalah ibu, kemudian ayah. Ketahuilah anak-anakku bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. 22. Doakan kedua orang tua dalam kebaikan. Doa orang tua dalam kebaikan ataupun kejelekan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah terhadap doa mereka yang jelek. Jangan sampai membuat hati mereka jengkel, jangan sampai membuat mereka sakit hati, sehingga keluar doa yang buruk dari mulut mereka. 23. Usahakan untuk tidak menyakiti orang tua ataupun membuat mereka marah, sehingga membuat diri kita merana di dunia dan akhirat. Ingatlah anak-anakmu akan memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan kedua orang tuamu. 24. Kedua orang tuamu mempunyai hak atas kamu. Istri atau suamimu mempunyai hak atas kamu. Jika suatu ketika mereka berselisih, usahakanlah dipertemukan dan berilah masing-masing hadiah secara diam-diam.
Ada beberapa kata mutiara. Yang pertama, masakan ibu walaupun sedikit dan tidak banyak menu, tetapi selalu enak. Mengapa? Karena mereka memasaknya dengan kasih sayang. Kata mutiara yang kedua, ada doa yang harus dibaca sebelum tidur. Ya Allah, berilah ibu dan ayahku kesehatan, sehingga aku masih bisa membanggakan mereka. Sudahkah kalian mengucapkan terima kasih untuk hari ini kepada kedua orang tuamu? Kata yang paling indah bagi umat manusia adalah ibu, dan panggilan paling indah adalah ibuku. Ini adalah kata penuh pengharapan dan cinta yang keluar dari kedalaman hati yang paling dalam. Kata dari seorang pujangga Khalil Gibran. Hanya para ibu yang bisa berpikir tentang masa depan, sebab merekalah yang melahirkan masa depan dalam diri anak-anak mereka. Bunda adalah bagaikan sebuah lagu yang tak pernah berakhir di hatiku. Lagu itu memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan seluruh dirinya. Kadang-kadang saya lupa akan syair dari lagu itu, namun saya tak akan pernah dapat melupakan melodinya. Sebelum engkau dikandung, ibu menginginkan engkau ada. Sebelum engkau dilahirkan, ibu telah mengasihimu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, ibu pun rela mati untukmu. Inilah keajaiban kasih sayang seorang ibu. Anak-anakku, janganlah kalian pernah menyakiti kedua orang tua kalian, apalagi untuk sosok yang bernama ibu. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan pengganti orang tua. Mengapa? Karena kewajiban mendidik anak yang pada awalnya merupakan kewajiban orang tua digantikan oleh seseorang yang bernama guru. Jadi kewajiban hormat dan patuh kepada guru sama seperti halnya kewajiban hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Maka dari itu, anak-anakku, posisikan diri kalian dalam menghormati kedua orang tuamu sama persis seperti kalian menghormati gurumu. Demikian penjelasan dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Untuk tambahan materi, silahkan kalian bisa buka buku paket serta buka buku LKS kalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.